Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Junaidi Rahman, NPM 12120190006. Saya akan mempresentasikan program audit pada Sentra Asri Potret Chemical TBK. Nah, di sini saya akan menjelaskan KP, yaitu sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit, operasional, audit kepatuhan, dan audit pelaporan keuangan menurut Arens LBK Babik 2003. Nah, perusahaan yang saya ini tuh dia menggunakan perusahaan audit PricewaterhouseCoopers atau di Indonesia disebut PwC. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa profesional terbesar di dunia, memberikan bidang jasa di banyak negara, di antaranya itu ada audit atau audit, perpajakan, perencanaan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. PwC ini itu berada di Jalan Guling di Jenderal Sudirman, Kafling 29 sampai 31 Jakarta, Indonesia. PwC itu dibentuk pada tahun 1998 melalui penggabungan dua firma akuntansi, yakni Coopers dan Lybrand dan Pricewaterhouse. Kedua firma tersebut memulai sejarahnya pada abad ke-19. Nah, di sini ada sejarah PricewaterhouseCoopers atau yang bisa disebut PwC. PwC itu telah dibuat oleh penggabungan dua perusahaan, Pricewaterhouse dan Coopers and Lybrand, masing-masing dengan akar sejarah sekitar 150 tahun yang lalu. Di bawah ini ada beberapa tonggak penting nih dalam sejarah kedua perusahaan itu. Yang pertama ada pada tahun 1849. Samuel Lowell Price mendirikan bisnis di London. 1864, William Cooper mendirikan praktiknya sendiri di London, yang 7 tahun kemudian menjadi Coopers Brothers. Nah, pada tahun 1865, Price, Holyland, dan Waterhouse bergabung dengan dalam kemitraan. Nah, pada tahun 1874, perubahan nama menjadi Price, Waterhouse Co. Setelah itu, pada tahun 1898, Robert H. Montgomery, William M. Lybrand, Adam A. Ross Jr., dan saudaranya, T. Edward Ross, membentuk Lybrand, Ross Brothers, and Montgomery. Pada tahun 1957, Cooper Brothers Co. di UK, McDonald, Curry Co. Kanada, dan Lybrand, Ross Bros, dan Montgomery ES bergabung untuk membentuk Coopers and Lybrand. Pada 1982, PricewaterhouseCoopers Firm terbentuk. Pada tahun 1990, Coopers dan Lybrand bergabung dengan Deloitte Haskins and Sells di jumlah negara. Pada 1998, penggabungan Pricewaterhouse dan Coopers and Lybrand di seluruh dunia untuk menciptakan PwC. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah PT yang saya gunakan, yaitu PT Sentra Asri Petrochemical Tbk. Pada 1992, produksi awal komersial polypropylene terdiri dari 2 train dan dengan kapasitas awal 160 kiloton per annum atau KTPA. Pada 1993, rampungnya debottlenecking untuk meningkatkan kapasitas pabrik polypropylene menjadi 240 KTPA. Pada 1995, rampungnya Train 3 meningkatkan kapasitas pabrik polypropylene menjadi 360 KTPA. Dimulainya produksi komersial ethylene cracker dengan kapasitas 520 KTPA. Pada 2003, mengembangkan produk mix C4 secara komersial. Pada tahun 2006, Temasek menguasai secara tidak langsung 30% saham PT Chandra Asri pada tahun 2006. Pada tahun 2007, menambah unit furnace yang meningkatkan produksi etilen sebesar 80 KTPA menjadi 600 KTPA dan menambah jaringan pipa sepanjang 25 km menjadi 45 km. Setelah itu, pada tahun 2010, penerbitan perdana aplikasi dan dijamin dan bersifat senior sebesar 230 juta US dollar di Februari 2010. Nah, pada tahun 2019, penggabungan usaha PT Chandra Asri dengan PT Tripolita Indonesia Tbk efektif 1 Januari 2011. Dimulainya pembangunan pabrik butadin pertama di Indonesia pada Agustus 2011 nih. Nah, setelah itu pada tahun 2012 meraih pinjaman sebesar 220 juta US dollar dari Bangkok, Bank Republic Company Ltd, dan Siam Commercial Bank Public Company Ltd, pelunasan dan pembatalan surat utang atau senior secured guaranteed note dia diterbitkan oleh entitas anak perseroan Altus Capital Pte. Ltd. Nah, pada tahun 2013 mendirikan SRI yang merupakan usaha patungan joint venture antara PDI dan Michelin. Nah, pada tahun 2015, SRI menandatangani kontrak kerja sama EPC dengan Toyo Engineering Corporation dan PT Inti Karya Persada Teknik untuk pembangunan fasilitas pabrik karet sintetis. Pada tahun 2016 mendatang, perjanjian lisensi dengan
Univision Technologies untuk memakai Unipol Polyethylene proses untuk pembangunan pabrik polyethylene baru. Pada 2017, penawaran umum terbatas 2 dengan HMETD right issue sebesar 5,3 triliun, penerbitan senior unsecured note sebesar 300 juta US dollar. Pada tahun 2018, groundbreaking membangun pabrik polyethylene baru berkapasitas 400 kTA. Pada tahun 2019 berkolaborasi nih dengan Total Solar untuk menghasilkan panel surya sebagai energi terbarunya dan ramah lingkungan. Pada tahun 2020 memulai pengoperasian Enclosed Ground Flare atau EGF, teknologi suar tanpa asap dengan total investasi sebesar 14 juta US dollar. Setelah itu pada tahun 2021 bermitra dengan Ecolife untuk mendorong peningkatan tata lingkungan perseroan. Nah, di sini ada struktur organisasi perusahaannya. Perusahaan organisasinya itu pada Sandra Asri Tbk. Di sini ada presiden direktur dan lain-lain. Sampai dia itu ada HR advisor-nya. Selanjutnya, pemegang sahamnya itu, di sini tuh kan Sandra Asri Petrokemika Tbk itu pemasok produk petrokimia nih, berbagai industri manufaktur Indonesia. Nah, Chandra Asri ini termasuk dalam kelompok perusahaan yang dimiliki oleh Barito Pacific. Di sini ada dewan-dewan direksinya. Pertama ada presiden direksi, yaitu Erwin Ciputra. Wakil presiden direktur komersialnya ada Baritono Prajogo Pangestu. Setelah itu ada direktur keuangannya Andre Kor, direktur produksi, dan lain-lain. Nah, langsung masuk ke auditing. Menurut Mulyadi, audit itu suatu proses sistematika untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian serta pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Setelah itu, menurut Alvin nih sekarang, nah audit itu adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Nah, bukti yang memilih banyak bentuk yang berbeda, termasuk data elektronik dan data lain tentang transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar, setelah itu ada observasi oleh auditor, dan saksi lisan pihak yang diaudit. Nah, kita masuk ke prosedur audit nih. Yang pertama itu ada pengujian pengendalian test of controls. Nah, di sini itu semua saya memakai menurut Alvin Arendt ya. Nah, menurut dia itu merupakan kegiatan pengujian dengan tujuan untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencakupi untuk mendukung penilaian auditor. Setelah itu ada penguji substantif, merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah satu dolar dan secara langsung mempengaruhi penilaian saldo laporan keuangan. Kalau prosedur analitis itu mengevaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara letak keuangan dan non-keuangan. Dan terakhir itu selanjutnya itu ada penguji substantif, yaitu berfokus pada saldo akhir besar, baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke siklus penjualan dan penerimaan cash. Di sini tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif untuk penjualan. Nah, di sini ada tabelnya, itu prosedur audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan PT Sandra Asri Tbk. Di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi penjualan. Nah, tujuan auditnya itu ada penjualan yang dicetak benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif atau kejadian. Setelah itu ada memeriksa pesanan pelanggan yang mengikuti prosedur kredit, memeriksa faktur yang faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Setelah itu ada memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan, duplikat bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Setelah itu nih, ini lanjutannya yang tadi ya, itu ada yang sebelah sini itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, setelah itu ada pengujian pengendalian, setelah itu ada pengujian substantif transaksi penjualannya di sini. Itu transaksi penjualan yang ada telah dicatat atau kelengkapan, menyelesaikan dokumen pengiriman, menyelesaikan dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semua telah dimasukkan, dan lanjutannya di sebelah sini. Setelah itu ada transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha dan intisar dengan benar, masuknya intisar. Setelah itu ada transaksi penjualan, klasifikasi dengan benar klasifikasian, memeriksa bukti bahwa file induk piutang telah direkonsiliasi dengan buku besar umum, memeriksa paket dokumen
verifikasi internal, menelusuri faktur penjualan terpilih dari jumlah penjualan ke file induk piutang usaha dan pemilih jumlah, tanggal serta nomor faktur, menggunakan software audit untuk memfood dan cross-food jumlah penjualan serta menelusuri ke dalam buku besar umum, memeriksa salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas. Di sini ada prosedur audit pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi, yaitu di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan, pengujian pengendalian, mengamati apakah angkutan merekonsiliasi akun bank, setelah itu ada pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas, mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk mentransaksi dan jumlah yang tidak biasa. Sini lanjutannya. Nah, ini juga lanjutannya penerimaan kas dimasukkan dengan benar dalam file induk piutang usaha dan dibesarkan dengan benar postingan ini besar, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum, menelusuri ayat dana tertentu dari jumlah penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Nah, di sini dalam selanjutnya juga, setelah itu di sini ada pengujian substantif atas rincian saldo, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk penjualan dan penagihan atau penerimaan kas. Nah, di sini ada tabelnya nih. Di sini tuh ada prosedur audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk penjualan dan penagihan penerimaan pada Chandra Asri. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yaitu piutang dalam aggregate trial balance sama dengan jumlah file ini terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar dan sama dengan buku besar umum atau detail T-in. Nah, di sini ada prosedur auditnya itu memperoleh aggregate trial balance piutang usaha dan menelusuri saldo ke buku besar umum, menggunakan software audit untuk memfood dan meng-crossfood agen total balance, menelusuri akun-akun dari neraca saldo ke akun pada file induk. Nah, di sini ada contohnya juga ada piutang usaha pada aggregate trial balance setelah diklasifikasikan dengan benar, mereview piutang yang tercantum pada aggregate trial balance untuk vessel dan piutang yang terkait, menanyai manajemen apakah ada piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo. Dan klien juga memiliki hak atas piutang usaha pada neraca saldo, mereview notulen rapat dewan direksi menyangkut adanya indikasi piutang usaha yang digadaikan atau difaktorkan, menanyai manajemen apakah ada piutang yang digadaikan atau difaktorkan. Nah, di sini kita masuk ke program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi siklus penjualan dan penerimaan kas PT Chandra Asri Tbk. Nah, di sini nih ada penjualan dan penerimaan kas PT Chandra Asri. Nah, di sini tuh prosedur audit ini itu ada ukuran sampel dan item-item dalam sampel yang dimasukkan ya. Di sini ada umumnya itu mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah tidak biasa, menggunakan software untuk audit, memfood dan memprosfood jurnal penjualan serta menelusuri toilet ke buku umum, mengamati apakah ukuran rekonsiliasi akun bank, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku umum, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otoritas yang tepat. Nah, selanjutnya ada pengiriman barang, memeriksa dokumen pengiriman, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan semua telah dimasukkan. Setelah itu ada penagihan pelanggan dan penjualan, ada memeriksa untuk faktur penjualan, menelusuri faktur penjualan terpilih dari jumlah penjualan ke yang pertama itu ada file induk piutang usaha dan menguji jumlah tanggal serta nomor faktur, salinan faktur penjualan dan klasifikasi akun tepat, dokumen pengiriman, pesanan penjualan dan pesanan pelanggan. Nah, di sini poin-poinnya sampai 17 poin guys. Nah, di sini ada program audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo siklus penjualan dan penerimaan kas. Di sini ada beberapa poin. Itu yang pertama ada memperoleh aggregate trial balance piutang usaha dan menelusuri, menggunakan software untuk audit untuk memfood dan meng-cross food aggregate trial balance, mereview aggregate trial balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa, dan lain-lain. Nah, di sini ada transaksi prosedur yang catat dinyatakan dalam jumlah yang besar, benar, memeriksa indikasi verifikasi internal, memeriksa dokumen pengiriman, membandingkan jumlah jurnal akuisisi dengan faktur vendor dan laporan penerimaan. Nah, di sini ada prosedur audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk siklus persediaan dan pergudangan. Di sini tujuan auditnya yang berkaitan dengan saldo, persediaan yang dicatat pada tag memang ada atau eksistensi. Di sini ada prosedur observasi persediaan yang umum memilih sampel acak nomor tag dan mengidentifikasi tag dengan nomor yang dilampirkan pada persediaan aktual, mengamati apakah terjadi pergerakan persediaan selama perhitungan. Lanjutannya guys, ada informasi diperoleh untuk memastikan penjualan dan pembelian persediaan dibaca pada PRD benar, bisa batas,
mencatat dalam file audit untuk tidak lanjut berikutnya atas nomor dokumen pengiriman terakhir yang digunakan pada akhir tahun, memastikan persediaan nih untuk item-item di atas dikecualikan dari perhitungan fisik, mereview area pengiriman atau persediaan yang dipisahkan dari pengiriman kopi itu, mencatat dalam file audit untuk tidak lanjut berikut atas nomor laporan pengiriman akhir yang digunakan pada akhir tahun. Setelah itu, di sini ada prosedur audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk persediaan dan pergudangan. Ini penetapan harga dan kompilasi persediaan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo itu ada persediaan dalam schedule listing persediaan sama dengan perhitungan persediaan fisik, perkalian sudah benar dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum, detail in. Setelah itu ada prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaan yang umum, melaksanakan pengujian kompilasi, memvoting schedule listing persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, ini lanjutannya itu ada item persediaan dalam schedule listing persediaan diklasifikasikan dengan benar, memverifikasi klasifikasi ke dalam bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dengan membandingkan deskripsi pada tab persediaan dan perhitungan pengujian yang dicatat auditor dengan schedule listing persediaan. Ini lanjutannya, guys. Klien memiliki hak atas item persediaan dalam schedule listing persediaan, yaitu dengan menelusuri tab persediaan yang diidentifikasi sebagai tidak dimiliki selama observasi fisik dan ke schedule untuk listing persediaan untuk memastikan item tersebut tidak dicantumkan. Nah, di sini ada program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi persediaan dan pergudangan nih. Selanjutnya itu ada prosedur audit pengujian pengendalian itu ada mereview jurnal akuisisi, buku besar umum, dan file hidup utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa, memeriksa dokumen permintaan pembelian dan pemesanan pembelian dalam paket voucher untuk ekstensi, memeriksa urutan pesanan pembelian, dan lain-lain sampai 13 poin ini. Nah, dari kesimpulan tersebut, dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Federasi BDK melakukan prosedur audit dengan menggunakan perusahaan PwC. Dan dari hasil yang dilakukan prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan PT Chandra Aset Tbk yaitu bergantung pada pertimbangan auditor termasuk dalam menilai risiko kesalahan penyajian material dan laporan keuangan konsolidasian. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat paper dan PPT ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.